Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Dalam Injil disebut tempat di mana Yesus mengusir setan. Tempatnya adalah di Gerasa. Apa arti Gerasa atau apa pentingnya tempat ini disebut dalam Injil? Gerasa adalah tempat yang tersingkirkan, yang tak terpandang, yang terkesan oleh masyarakat pada zamannya tempat orang kafir. Kita tahu apa yang disebut kafir artinya ya memang tidak pantas untuk didekati. Tetapi Yesus masuk di daerah itu, di Gerasa. Dan situasi yang tadi tergambarkan dalam bacaan Injil memang tempatnya medeni gitu kan. Bisa dibayangkan. Seorang yang kerasukan setan, kemudian setan itu meminta supaya masuk ke babi. Jumlah babinya itu tidak satu loh, 2000.
Itu kalau 2000 dimasak babi itu untuk berapa kakak ya? Banyak sekali, tak terhitung, saking akeh. Maka sekali lagi kata girasa menjadi penting untuk kita perhatikan, karena di sana ada tempat yang memang tidak dipandang, tersingkirkan dan menjadi tempat orang-orang kafir. Situasinya tergambarkan dengan seorang yang kerasukan setan. Dan bahkan namanya tadi legion. Legion itu banyak. Tapi jangan lalu dipandang negatif, ada Legion Maria. Lalu jangan konotasinya soal itu setan, tidak, beda. Legion itu memang terjemahnya banyak, ya, pasukan ya. Legion Maria itu pasukannya Maria. Kalau legion yang disebut ini jumlahnya banyak, yang kebetulan adalah setan. Nah, Yesus menyembuhkan, mengusir dan memulihkan orang itu. Hebatnya adalah orang itu lalu mau mengikuti Yesus, tapi Yesus tidak memperbolehkannya. Apa yang diizinkan oleh Yesus? Ceritakanlah yang sudah Allah perbuat dalam dirimu dan bagaimana Allah mengasihimu. Dan itulah yang diwartakan orang yang tersembuhkan itu. Kisah ini mengajak kita semua, satu, Yesus memulihkan orang yang kerasukan setan di tempat yang tidak lazim. Artinya adalah kesembuhan untuk siapapun. Bahkan di tempat-tempat yang disebut orang sebagai tempat kafir, tempat orang yang tidak jelas, tapi Yesus hadir di situ. Itulah keselamatan untuk siapapun dan yang membutuhkan tentu saja. Dan yang kedua adalah yang sudah waras tadi diminta untuk mengisahkan bagaimana Allah mengasihi dia. Itu artinya kabar baik diceritakan oleh siapapun yang pernah mengalami diselamatkan oleh Yesus. Tidak harus menjadi murid yang setiap hari keliling bersama Yesus, tapi dia kembali ke kampungnya untuk menceritakan itu. Maka saudari-saudara yang terkasih, kita pun yang hidup pada zaman sekarang diajak untuk melihat Yesus sungguh hebat, menyembuhkan, mengusir setan. Dan orang yang disembuhkan diminta untuk mewartakan kisah itu. Moga-moga menginspirasi hidup kita. Kita membagikan kisah-kisah juga dalam hidup kita untuk siapapun yang barangkali butuh kisah kita. Kisah atas penyelamatan Tuhan dalam hidup kita. Kisah atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan tidak harus kisah atas dibebaskan dari kuasa roh jahat. Kalau itu terjadi, boleh, silahkan dibagikan. Tapi intinya adalah betapa Allah yang mengasihi itu, yang sudah kita terima, itu yang kita ceritakan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.